underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, akhir-akhir ini terjadi sadap menyadap yang seringkali membuat kisruh, bahkan membutuhkan hak angket DPR. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sadap penyadap itu memang sekarang lagi seru ya. Bahkan dikait-kaitkan dengan jatuhnya Presiden Nixon di Amerika dulu. Kasus sadap menyadap Watergate. Wah, mikirnya terlalu jauh ya. Ya, sadap penyadap itu memang secara hukum kan tidak diperkenankan. Tapi sekarang teknologi itu kan sudah luar biasa. Kemungkinan sekarang kalau saya lagi bicara dengan Mbak Winnie ini juga mungkin disadap sama orang ya. Bahkan itu kemarin Wakil Ketua DPR kita itu Pak Fadlizon juga menganggap bahwa sadap menyadap beliaunya itu jangan dibesar-besarkan ya. Memang kasus sadap menyadap itu di mana-mana terjadi kok. Ya, tidak usah di negara ya. Di lingkungan rumah tangga juga ada ya. Di dalam lingkungan perusahaan juga ada ya. Coba itu telepon-teleponnya reception itu apakah tidak disadap sama bagian personalia. Jadi sadap menyadap itu memang hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kalau dilakukan secara normal ya tidak bisa memperoleh hasilnya. Misalnya ini contohnya ini ya. Seorang reception atau seorang karyawannya kita itu mau dibajak sama perusahaan yang lain. Biasanya membajak kan lewat pesawat telepon. Lah ditelepon, mau nggak kamu ditawarin gaji 50% lebih tinggi. Nah sekarang kalau teleponnya itu tidak disadap, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa terjamin bahwa karyawannya tidak menjadi kutu loncat? Karena kalau orang yang nawarin jadi kutu loncat itu kan belum tentu betul ya. Cuman kepingin memanfaatkan sebentar, lah ditelepon. Mau enggak kamu kerja di tempat saya? Gajiku 50% lebih tinggi. Setelah kerja 3 bulan, rahasia-rahasia sudah dikorek, dipecat kembali. Hal-hal seperti ini akan mengganggu perusahaan. Jadi sadap menyadap ini terjadi. Masa sadap itu kalau tidak diizinkan sama yang disadap itu menjadi ilegal dan tidak bisa apa-apa, ya susah. Kalau sekarang saya mau menyadap anak buah saya ngomong dulu, hei Dul, kamu saya sadap boleh enggak? Buat apa Pak? Nah supaya saya tahu kalau kamu nanti ada pembicaraan yang jelek, kamu bisa saya tangkap. Tidak mungkin boleh kan? Ya kan aneh ini lelucon ini ya. Yang nyadap juga nggak bodoh, masa yang nyadap harus ngomong. Yang benar kan disadap tapi nggak usah ngomong dan jangan sampai ketahuan toh. Nah, kalau ketahuan kan marah. Tapi juga ada yang tidak disadap tapi serasa-rasa disadap juga ada itu ya. Jadi juga marah ya, tapi konyol gitu ya. Sekarang juga ada ungkapan itu. Posisi saya yang hebat seperti ini aja disadap. Bagaimana rakyat kecil? Apakah tidak lebih runyam? Wah, ini kan juga nggak benar ya. Kalau rakyat biasa yang tidak ada apa-apa pengaruhnya ya siapa yang mau nyadap? Ya kan? Betul. Yang disadap itu kan justru yang dipikir ini ada sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu disadap, ternyata betul bahwa apa yang disadap itu membahayakan negara. Misalnya jadi mata-matanya musuh ya, negara dalam perang itu ya kan. Ternyata dia membocorkan rahasia, kode-kode rahasia tempat bom nuklir untuk diluncurkan, gitu kan? Bagaimana? Akan dilakukan atau tidak? Ya pasti tangkap orang itu. Orang itu protes. Maaf Bung, saya kok disadap? Berarti kamu melanggar aturan. Berarti saya tidak bisa ditangkap. Bahkan nggak bisa begitu. Ya dia seorang mata-mata disadap sama orang-orang negara kita yang hebat-hebat ini ya. Dinas intelijen negara kita ini yang bagus, disadap ketahuan bahwa dia pada tanggal piro berapa itu akan melakukan teroris meledakan bom di mana. Bomnya sudah dikirim di mana. Kan langsung bisa ditangkap dan orangnya langsung ditangkap. Itu yang salah siapa? Justru kalau hal-hal yang seperti ini ya dibetulkan, berarti intelijen kerjanya telah betul. Bukan minta izin sama yang mau disadap. Kan ini jadi aneh. Sebetulnya yang benar itu bagaimana Om Bob? Yang benar, kalau kita tidak berbuat yang negatif, itu ya nggak perlu takut disadap. Wong kita tidak berbuat apa-apa kok disadap. Ya biar saja yang nyadap, ya kan?
Tapi kalau kita punya intrik-intrik yang negatif, wah saya pasti takut. Jangan-jangan diketahui orang. Wah jangan-jangan ini disadap. Ya seperti itu kan. Betul. Jadi petunjuk terakhir, kalau tidak ada batu di balik udang, ya tidak usah khawatir disadap. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.